Ada satu amalan yang sering kita kerjakan setiap hari, tetapi justru paling sering kita remehkan dalam kualitasnya, yaitu salat. Kita berdiri, rukuk, sujud, dan duduk, namun seringkali hati kita tidak benar-benar hadir di hadapan Allah. Ada satu amalan yang sering kita kerjakan setiap hari, tetapi justru paling sering kita remehkan dalam kualitasnya, yaitu salat. Kita berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Namun seringkali hati kita tidak benar-benar hadir di hadapan Allah. Kita mengeluh hidup terasa berat, rezeki terasa sempit, urusan terasa rumit, tetapi jarang bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Sudahkah salat kita benar-benar hidup? Padahal salat bukan sekadar kewajiban, melainkan jalur utama pertolongan Allah bagi hambanya. Ketika salat diperbaiki, bukan hanya gerakan yang berubah, tetapi arah hidup pun ikut diluruskan. Dari sanalah kemudahan urusan mulai mengalir. Meski sering tidak kita sadari pada awalnya, salat adalah hubungan paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Karena di sanalah seseorang berdiri tanpa topeng, tanpa pencitraan, dan tanpa sandiwara. Ketika salat dilakukan dengan lalai, terburu-buru, dan sekadar menggugurkan kewajiban, maka hubungan itu menjadi kering dan hampa. Allah tidak membutuhkan salat kita, tetapi kitalah yang sangat membutuhkan salat sebagai sumber kekuatan batin dan ketenangan jiwa. Banyak orang mencari solusi kemana-mana, padahal pintu pertolongan Allah terbuka lebar setiap kali takbiratul ihram diangkat dengan kesadaran penuh. Jika salat masih dianggap rutinitas kosong, maka jangan heran jika hidup terasa penuh kekosongan yang sulit dijelaskan. Ketahuilah bahwa Allah mengaitkan kemudahan hidup seorang hamba dengan kualitas ibadahnya, bukan semata-mata dengan kecerdasan atau kerja kerasnya. Salat yang dijaga dengan khusyuk akan membentuk hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan sikap yang bijak dalam menghadapi masalah. Orang yang salatnya baik akan lebih mampu menerima takdir tanpa memberontak dan berusaha tanpa putus asa. Ketika seseorang memperbaiki salatnya, Allah perlahan memperbaiki cara pandangnya terhadap hidup. Masalah mungkin tetap ada, tetapi beban di hati menjadi jauh lebih ringan, karena ia tahu kepada siapa harus bersandar. Banyak urusan terasa rumit, bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena hati kita terlalu jauh dari Allah. Salat yang dilakukan tanpa penghayatan membuat hati kehilangan arah dan mudah gelisah. Saat ayat-ayat Allah dibaca tanpa direnungi, maka pesan-pesannya tidak sempat menenangkan jiwa. Padahal dalam setiap rakaat, Allah sedang berbicara kepada hambanya, mengingatkan bahwa Dia Maha mengatur segalanya. Ketika salat diperbaiki, hati mulai belajar tenang, dan dari ketenangan itulah Allah memudahkan jalan keluar yang sebelumnya tidak terlihat. Perbaikan salat bukan dimulai dari gerakan semata, tetapi dari niat yang jujur untuk benar-benar menghadap Allah. Niat yang lurus akan membuat seseorang lebih menjaga wudhu, lebih tepat waktu, dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Ketika salat dijaga, dosa-dosa kecil pun mulai terasa berat untuk dilakukan, karena hati sudah terikat dengan rasa takut dan cinta kepada Allah. Dari sini, hidup perlahan dibersihkan dari hal-hal yang menghambat keberkahan. Urusan yang tadinya macet mulai menemukan celah, karena Allah menyukai hamba yang menjaga pertemuannya dengannya. Salat yang khusyuk melatih jiwa untuk bersabar, karena di dalamnya ada jeda untuk diam, tunduk, dan berserah. Orang yang terbiasa bersabar dalam salat akan lebih kuat menghadapi ujian hidup. Ia tidak mudah mengeluh, tidak tergesa-gesa menyalahkan keadaan, dan tidak putus asa ketika hasil belum terlihat. Allah mencintai hamba yang sabar, dan kecintaan Allah itu diwujudkan dengan kemudahan yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka jangan heran jika orang yang menjaga salatnya sering terlihat lebih tenang, meski masalahnya tidak sedikit. Salat juga merupakan cermin kejujuran diri, karena dari sanalah terlihat seberapa besar kita menghargai waktu yang Allah berikan. Ketika salat sering ditunda tanpa alasan, itu pertanda hati sedang lalai terhadap Allah.
Kelalaian itu perlahan merembet ke urusan lain, membuat hidup terasa tidak teratur dan penuh kekacauan. Namun saat salat dijaga tepat waktu, disiplin itu akan menular ke aspek kehidupan lainnya. Allah pun membalas kedisiplinan itu dengan menata urusan hambanya secara perlahan, namun pasti dalam salat. Allah mengajarkan bahwa pertolongannya dekat bagi hamba yang mau merendahkan diri. Ruku dan sujud bukan hanya gerakan fisik, tetapi simbol ketundukan total kepada kehendak Allah. Semakin seseorang merendahkan dirinya dalam sholat, semakin Allah meninggikan derajatnya dalam kehidupan. Banyak orang mengejar kemuliaan dengan cara yang salah, padahal kunci kemuliaan justru ada dalam sujud yang panjang dan tulus. Dari sujud itulah Allah melapangkan dada dan mempermudah langkah. Salat yang diperbaiki akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Hati yang dekat dengan Allah akan lebih mudah memaafkan, lebih lapang menerima perbedaan, dan lebih bijak dalam bersikap. Konflik hidup seringkali membesar karena ego yang tidak terkendali, dan ego itu hanya bisa dilembutkan melalui ibadah yang khusyuk. Ketika salat hidup, hati menjadi lebih lembut dan tidak mudah tersulut emosi. Dari situ, banyak masalah sosial dan keluarga yang perlahan menemukan jalan damai. Jangan menunggu hidup sempurna baru memperbaiki salat, karena justru salatlah yang akan membantu hidup menjadi lebih tertata. Allah tidak meminta kesempurnaan, tetapi kesungguhan untuk terus memperbaiki diri. Salat yang dilakukan dengan penuh harap akan menumbuhkan keyakinan bahwa setiap doa didengar, meski jawabannya belum terlihat. Keyakinan inilah yang menjaga seseorang tetap kuat di tengah ujian. Dengan salat yang terjaga, Allah menanamkan rasa cukup dan percaya bahwa setiap urusan berada dalam pengawasannya. Pada akhirnya, memperbaiki salat adalah bentuk kejujuran tertinggi seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika salat dijaga, Allah menjaga hidupnya. Ketika salat diabaikan, hidup pun terasa diabaikan oleh ketenangan. Tidak ada janji Allah yang lebih pasti selain pertolongan bagi hamba yang mendekat kepadanya. Maka jika hari ini urusan terasa berat, jangan hanya bertanya mengapa hidupku sulit, tetapi tanyakan juga bagaimana salatku selama ini. Dari sanalah perubahan besar seringkali dimulai, pelan namun membawa berkah yang dalam. Seringkali kita berharap Allah segera mengubah keadaan hidup kita, padahal kita sendiri belum sungguh-sungguh mengubah cara kita berdiri di hadapannya. Salat yang dilakukan tanpa rasa butuh membuat doa terasa ringan di lisan, namun kosong di hati. Padahal orang yang benar-benar merasa membutuhkan Allah akan terlihat dari caranya salat, dari lamanya ia berdiri, dari kekhusyukan sujudnya, dan dari ketulusan doanya. Ketika salat diperbaiki dengan kesadaran bahwa kita benar-benar fakir di hadapan Allah, maka pertolongannya menjadi lebih dekat. Allah tidak menunda bantuan, tetapi menunggu hati kita siap menerimanya. Salat mengajarkan kita bahwa setiap masalah memiliki waktunya sendiri untuk diselesaikan. Dalam salat ada berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Semuanya tidak boleh dilompati jika ingin sempurna. Begitu pula hidup. Tidak semua urusan bisa dipercepat sesuai keinginan kita. Orang yang sabar dalam sholat akan belajar sabar dalam proses hidupnya. Dari kesabaran itulah Allah menurunkan kemudahan yang datang tepat pada waktunya, bukan terlalu cepat dan bukan pula terlambat. Banyak hati merasa sempit karena terlalu banyak menggantungkan harapan kepada manusia. Ketika manusia mengecewakan, hati pun runtuh dan kecewa mendalam. Salat yang diperbaiki akan memindahkan pusat harapan itu kembali kepada Allah. Saat hati bergantung penuh kepadanya, kekecewaan tidak lagi menghancurkan, karena sandaran utama tidak pernah goyah. Dari hati yang lurus inilah Allah memudahkan urusan, sebab hamba tersebut tidak mudah patah oleh keadaan. Salat yang khusyuk juga melatih kita untuk jujur pada diri sendiri, mengakui kelemahan, dan berhenti merasa paling mampu. Dalam doa, kita mengulang-ulang permohonan hidayah, karena sadar bahwa tanpa petunjuk Allah, kita mudah tersesat. Kesadaran ini membuat seseorang lebih rendah hati dalam hidupnya. Allah mencintai hamba yang rendah hati, dan cinta Allah itu terwujud dalam bentuk jalan keluar yang lembut namun nyata. Urusan yang tampak buntu seringkali terbuka
karena kerendahan hati tersebut. Ketika salat dijaga, hati akan lebih peka terhadap dosa, sehingga seseorang lebih berhati-hati dalam langkah hidupnya. Dosa yang terus dibiarkan sering menjadi penghalang kemudahan, meski kita tidak menyadarinya. Salat yang hidup akan menjadi pengingat harian untuk kembali membersihkan diri melalui taubat. Allah sangat menyukai hamba yang sering kembali kepadanya, meski berkali-kali jatuh. Dari taubat yang tulus itulah Allah mengangkat kesulitan dan menggantinya dengan kelapangan. Salat bukan hanya ibadah individu, tetapi juga fondasi ketenangan sosial dan keluarga. Orang yang menjaga salatnya cenderung lebih lembut lisannya dan lebih tenang emosinya. Ketika hati tenang, konflik tidak mudah membesar dan pertengkaran tidak mudah meledak. Allah memudahkan urusan rumah tangga dan hubungan sosial bagi hamba yang menjaga hubungan dengannya. Dari salat yang baik lahir sikap yang baik, dan dari sikap itulah Allah menurunkan keberkahan. Dalam salat kita diajarkan untuk fokus pada satu tujuan, yaitu ridha Allah. Fokus ini melatih pikiran agar tidak mudah terpecah oleh hal-hal duniawi yang melelahkan. Banyak orang lelah bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena pikirannya terlalu berisik. Salat yang khusyuk menjadi tempat menenangkan pikiran dan merapikan kembali niat hidup. Dari pikiran yang jernih inilah Allah memudahkan pengambilan keputusan yang tepat. Perbaikan salat juga akan memperbaiki cara kita memandang rezeki. Orang yang dekat dengan Allah tidak mudah iri terhadap rezeki orang lain, karena ia yakin setiap hamba memiliki bagian masing-masing. Keyakinan ini membuat hati lebih lapang dan jauh dari kegelisahan. Allah menyukai hati yang lapang dan bersyukur, dan sebagai balasannya, Allah menambah kecukupan. Rezeki mungkin tidak selalu melimpah secara angka, tetapi terasa cukup dan menenangkan. Salat mengingatkan bahwa hidup ini singkat, dan setiap detik akan dimintai pertanggungjawaban. Kesadaran ini membuat seseorang lebih berhati-hati dalam memilih jalan hidup. Ia tidak mudah tergoda oleh jalan pintas yang merusak, karena tahu akibatnya bukan hanya di dunia. Allah memudahkan urusan hamba yang memilih jalan lurus meski terasa berat di awal. Kemudahan itu datang sebagai bentuk penjagaan dari kesesatan yang lebih besar pada titik tertentu. Orang yang memperbaiki salatnya akan merasakan perubahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hatinya lebih tenang, langkahnya lebih mantap, dan pikirannya lebih jernih. Masalah masih ada, tetapi tidak lagi menenggelamkan. Inilah buah dari salat yang hidup dan dijaga dengan sungguh-sungguh. Allah sedang menyiapkan kemudahan yang lebih besar bagi hamba yang setia memperbaiki pertemuannya dengannya. Salat yang benar akan mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa dalam menuntut hasil. Karena dalam ibadah itu sendiri, Allah mendidik jiwa agar tunduk pada ritme yang telah Dia tetapkan. Ketika seseorang terbiasa tenang dalam salat, ia tidak mudah panik saat doa belum terwujud. Hatinya memahami bahwa Allah Maha mengetahui waktu terbaik untuk mengabulkan permohonan. Dari ketenangan inilah lahir kepercayaan penuh kepada takdir. Allah pun memudahkan urusan hamba yang tidak mendesak kehendaknya dengan prasangka buruk. Banyak orang tidak menyadari bahwa salat adalah tempat Allah membentuk karakter seorang hamba. Ketika salat dilakukan dengan khusyuk, sifat sombong, keras kepala, dan merasa paling benar perlahan dilunakkan. Hati yang lunak lebih mudah menerima nasihat dan petunjuk. Allah mencintai hamba yang mudah diarahkan dan tidak membangkang pada kebenaran. Dari kecintaan itulah Allah mempermudah jalan hidupnya, meski ia tidak selalu memahami prosesnya. Salat yang dijaga juga akan memperbaiki cara kita menghadapi kegagalan. Orang yang dekat dengan Allah tidak memandang kegagalan sebagai akhir segalanya, tetapi sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam setiap sujud, ia menitipkan luka dan harapan kepada Allah tanpa menyimpannya terlalu lama di hati. Sikap ini membuat jiwa lebih ringan dan tidak terbebani masa lalu. Allah memudahkan langkah orang yang tidak terikat oleh penyesalan yang berlebihan. Ketika salat menjadi kebutuhan, bukan sekadar kewajiban, maka hidup akan terasa lebih terarah. Seseorang tidak lagi menjalani hari dengan asal-asalan, karena ia sadar setiap langkah diawasi oleh Allah. Kesadaran ini menumbuhkan rasa tanggung jawab
dalam setiap keputusan. Allah menyukai hamba yang hidup dengan kesadaran penuh akan pengawasannya. Dari kesadaran itulah Allah menjaga urusannya dari kesalahan yang fatal. Salat juga mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada fisik atau harta, tetapi pada kedekatan dengan Allah. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi rapuh di dalam karena hatinya jauh dari sumber ketenangan. Salat yang khusyuk akan menguatkan jiwa, sehingga seseorang tidak mudah goyah oleh tekanan hidup. Allah menolong hamba yang kuat jiwanya dengan memberikan keteguhan saat cobaan datang. Keteguhan itulah yang memudahkan seseorang melewati masa sulit tanpa hancur. Dalam salat, kita diajarkan untuk selalu kembali kepada Allah, seberapapun jauhnya kita pernah tersesat. Kesempatan untuk kembali ini menumbuhkan harapan yang tidak mudah padam. Orang yang memiliki harapan tidak mudah menyerah meski jalannya terjal. Allah memudahkan urusan hamba yang terus berharap kepadanya tanpa putus asa. Harapan itulah yang menjadi cahaya di tengah gelapnya ujian. Salat yang diperbaiki akan memperbaiki cara kita memaknai kesendirian. Orang yang dekat dengan Allah tidak takut sendirian karena ia merasa ditemani oleh Tuhannya. Kesendirian tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi ruang untuk mendekat dan merenung. Dari kesendirian yang berkualitas inilah Allah menurunkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Urusan hidup pun terasa lebih ringan karena hati tidak bergantung pada keramaian semu. Salat mengajarkan kita untuk selalu memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah. Kebiasaan ini menumbuhkan keberkahan dalam setiap langkah. Ketika Allah dilibatkan sejak awal, hasilnya akan lebih terjaga dari keburukan. Allah memudahkan urusan hamba yang selalu mengingatnya dalam setiap rencana. Bahkan jika hasilnya tidak sesuai harapan, hatinya tetap tenang karena tahu Allah tidak pernah salah mengatur. Orang yang memperbaiki salatnya akan lebih mudah menerima nasihat karena hatinya sudah terbiasa tunduk kepada kebenaran. Ia tidak merasa direndahkan ketika diingatkan, justru merasa diselamatkan. Allah mencintai hamba yang mau diperbaiki dan tidak keras kepala. Dari sikap inilah Allah memperbaiki hidupnya sedikit demi sedikit. Perubahan itu mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dampaknya sangat dalam. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa kemudahan hidup bukan berarti tanpa masalah, melainkan memiliki hati yang kuat untuk menghadapinya. Salat yang terjaga akan membentuk hati seperti itu. Hati yang tenang, meski badai datang silih berganti. Allah memberikan ketenangan sebagai hadiah bagi hamba yang setia menjaga pertemuannya dengannya. Ketenangan itulah bentuk kemudahan yang paling berharga. Dari sanalah hidup terasa lebih ringan, meski beban belum sepenuhnya hilang. Salat yang terus diperbaiki akan membentuk kepekaan hati terhadap tanda-tanda pertolongan Allah yang sering luput disadari. Banyak kemudahan sebenarnya sudah hadir, tetapi tertutup oleh hati yang sibuk mengeluh. Ketika seseorang mulai khusyuk dalam salat, ia belajar membaca kehidupan dengan lebih jernih. Ia menyadari bahwa Allah menolongnya melalui orang-orang sederhana, melalui kejadian kecil, dan melalui jalan yang tidak ia rencanakan. Dari kepekaan inilah lahir rasa syukur yang mendalam, dan syukur itu menjadi kunci dibukanya kemudahan berikutnya. Salat juga melatih seseorang untuk menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Dalam hidup, tidak semua doa dikabulkan sesuai keinginan, tetapi tidak ada doa yang sia-sia. Orang yang menjaga salatnya memahami bahwa penundaan bukanlah penolakan, melainkan bentuk kasih sayang Allah yang belum ia pahami. Pemahaman ini menjaga hati dari prasangka buruk kepada takdir. Allah memudahkan urusan hamba yang tetap berbaik sangka, bahkan ketika hidup terasa tidak adil. Ketika salat diperbaiki, seseorang akan mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap urusan kecil hidupnya. Ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi masalah, karena yakin Allah melihat dan mengetahui segalanya. Keyakinan ini menumbuhkan keberanian untuk terus melangkah, meski jalan terasa berat. Allah menolong hamba yang berani melangkah dengan iman, bukan dengan keputusasaan. Dari keberanian itulah kemudahan perlahan terbuka satu demi satu. Salat yang hidup akan membangun ketahanan batin yang tidak mudah runtuh oleh omongan manusia. Pujian tidak membuatnya sombong,
dan celaan tidak membuatnya hancur. Ia belajar bahwa penilaian manusia tidak lebih penting daripada pandangan Allah. Ketika hati tidak lagi dikendalikan oleh pendapat manusia, hidup terasa lebih ringan. Allah memudahkan urusan hamba yang hatinya bebas dari belenggu penilaian makhluk. Perbaikan salat juga akan memperbaiki cara kita memandang masa depan. Orang yang dekat dengan Allah tidak terlalu takut akan hari esok, karena percaya bahwa rezeki dan takdir sudah diatur dengan sempurna. Rasa cemas yang berlebihan perlahan digantikan oleh tawakal yang menenangkan. Allah mencintai hamba yang berserah tanpa berhenti berusaha. Dari tawakal itulah Allah menurunkan rasa aman yang tidak tergantung pada keadaan. Salat mengajarkan bahwa kekalahan terbesar bukanlah kegagalan hidup, melainkan kelalaian terhadap Allah. Ketika salat diabaikan, hati mudah kosong, meski dunia berada dalam genggaman. Sebaliknya, ketika salat dijaga, hati tetap utuh, meski dunia terasa sempit. Allah memuliakan hamba yang memilih menjaga hubungan dengannya daripada mengejar kesenangan sesaat. Kemuliaan itu hadir dalam bentuk ketenangan dan kemudahan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Orang yang memperbaiki salatnya akan lebih mudah memaafkan masa lalunya sendiri. Ia sadar bahwa setiap manusia pernah salah, dan setiap kesalahan bisa ditebus dengan taubat yang sungguh-sungguh. Salat menjadi ruang aman untuk menangis, mengaku, dan kembali bangkit. Allah memudahkan langkah hamba yang tidak terus-menerus menghukum dirinya sendiri. Dari pengampunan itulah lahir kekuatan baru untuk melangkah ke depan. Salat yang khusyuk akan menumbuhkan rasa takut yang sehat kepada Allah. Takut yang menjaga, bukan takut yang melumpuhkan. Rasa takut ini membuat seseorang lebih berhati-hati dalam ucapan, perbuatan, dan niat. Hati yang terjaga akan lebih mudah diarahkan pada kebaikan. Allah menjaga hamba yang menjaga dirinya dari perbuatan yang dimurkainya. Penjagaan itulah bentuk kemudahan yang sering tidak terlihat, tetapi sangat besar nilainya. Pada akhirnya, orang yang memperbaiki salatnya akan memahami bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, bahkan di saat-saat paling gelap. Salat menjadi saksi kesetiaan seorang hamba di tengah ujian. Dari kesetiaan itulah Allah menurunkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Hidup mungkin tidak selalu sesuai harapan, tetapi hati tetap tenang karena yakin Allah selalu hadir. Inilah kemudahan sejati yang dicari banyak orang, tetapi hanya ditemukan oleh mereka yang menjaga salatnya. Ketika salat benar-benar diperbaiki, hidup tidak lagi dipenuhi pertanyaan mengapa ini terjadi padaku, tetapi berubah menjadi keyakinan bahwa semua terjadi atas izin dan kasih sayang Allah. Hati menjadi lebih tunduk, jiwa menjadi lebih kuat, dan langkah menjadi lebih terarah. Allah memudahkan urusan hamba yang menjadikan salat sebagai sandaran utama hidupnya. Dari salat yang hidup, lahir kehidupan yang penuh makna. Dan dari kedekatan itulah Allah mencurahkan kemudahan yang tidak pernah disangka-sangka. Setelah seseorang konsisten memperbaiki salatnya, ia akan mulai menyadari bahwa Allah sedang mendidiknya melalui kesabaran yang panjang. Tidak semua kemudahan datang dalam bentuk hasil instan, tetapi sering hadir sebagai kekuatan untuk bertahan. Salat mengajarkan bahwa bertahan dalam kebaikan adalah ibadah yang berat, namun mulia. Allah melihat setiap usaha kecil yang dilakukan dengan ikhlas, meski tidak disaksikan manusia. Dari kesabaran yang terus dijaga, inilah Allah membukakan jalan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Salat yang terjaga akan menumbuhkan rasa malu kepada Allah ketika hendak berbuat maksiat. Rasa malu ini bukan lahir dari ketakutan semata, tetapi dari cinta dan kesadaran bahwa Allah selalu hadir. Ketika hati malu kepada Allah, seseorang lebih mudah menahan diri dari hal-hal yang merusak hidupnya. Allah melindungi hamba yang menjaga kehormatannya dengan perlindungan yang tidak kasat mata. Perlindungan itulah yang sering menjadi sebab utama dimudahkannya urusan hidup. Dalam perjalanan memperbaiki salat, seseorang akan diuji dengan rasa lelah dan kejenuhan. Namun disitulah letak kematangan iman, yaitu tetap setia meski rasa tidak selalu menyenangkan. Allah mencintai hamba yang istiqomah, bukan yang hanya bersemangat di awal. Setiap langkah kecil yang konsisten dicatat sebagai amal besar di sisinya.
Dari keistiqomahan inilah Allah menghadiahkan kemudahan yang stabil. Bukan kemudahan sesaat, salat juga akan memperbaiki cara seseorang memandang penderitaan orang lain. Hati yang lembut karena dekat dengan Allah akan lebih mudah berempati dan peduli. Kepedulian ini membuka pintu amal yang lebih luas, dan amal itulah yang menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Orang yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya. Maka dari salat yang hidup, lahir kebaikan yang kembali kepada dirinya sendiri. Ketika salat menjadi pusat hidup, seseorang tidak lagi mudah terombang-ambing oleh perubahan dunia. Naik turunnya keadaan tidak langsung mengguncang hatinya, karena ia memiliki poros yang kokoh. Salat menjadi titik kembali saat hati lelah dan pikiran buntu. Allah memudahkan urusan hamba yang selalu kembali kepadanya dalam kondisi apapun. Dari kebiasaan kembali inilah lahir ketenangan yang berlapis-lapis. Salat yang diperbaiki akan mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah banyaknya harta, tetapi cukupnya hati. Hati yang cukup tidak mudah iri, tidak mudah gelisah, dan tidak mudah merasa kalah. Allah menanamkan rasa cukup itu kepada hamba yang dekat dengannya. Rasa cukup inilah yang membuat hidup terasa ringan meski sederhana. Dari hati yang cukup, Allah bukakan keberkahan yang tidak terhitung dengan angka. Orang yang menjaga salatnya akan lebih mudah menerima kenyataan pahit tanpa kehilangan adab kepada Allah. Ia tidak memaki takdir, tidak mempertanyakan kasih sayang Allah dengan nada protes. Sikap ini menjaga hatinya tetap bersih di tengah ujian. Allah memuliakan hamba yang tetap beradab dalam kesulitan. Kemuliaan itu hadir sebagai kekuatan batin dan kemudahan yang datang setelah ujian berlalu. Salat juga menanamkan keyakinan bahwa setiap kesulitan memiliki batas dan setiap kesabaran memiliki balasan. Keyakinan ini membuat seseorang tidak putus asa meski doa belum terjawab. Ia terus melangkah dengan tenang karena percaya pada janji Allah. Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa yang dipanjatkan dengan hati yang hadir. Dari keyakinan inilah Allah menurunkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa memperbaiki salat adalah perjalanan seumur hidup, bukan tujuan yang cepat dicapai. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki niat, kekhusyukan, dan kejujuran di hadapan Allah. Kesadaran ini membuatnya rendah hati dan terus belajar. Allah mencintai hamba yang tidak merasa sudah selesai dalam beribadah. Dari kerendahan hati itulah Allah terus melapangkan jalannya. Akhirnya, orang yang sungguh-sungguh memperbaiki salatnya akan sampai pada satu keyakinan yang menenangkan, bahwa Allah selalu lebih dekat daripada masalah apapun yang ia hadapi. Salat menjadi tempat pulang ketika dunia terasa melelahkan. Dari kedekatan itu, lahir kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Allah mempermudah urusan hamba yang menjadikan salat sebagai nafas hidupnya, dan di sanalah hidup menemukan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya, hidup tidak selalu meminta kita menjadi kuat, tetapi mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah dengan hati yang jujur, dengan salat yang tidak lagi tergesa, dan dengan jiwa yang benar-benar ingin diperbaiki. Karena seringkali bukan dunia yang terlalu kejam, melainkan hati kita yang terlalu jauh dari sumber ketenangan. Saat salat diperbaiki, perlahan Allah memperbaiki arah hidup, menenangkan kegelisahan, dan meluruskan langkah yang sempat goyah. Tidak selalu dengan menghilangkan masalah, tetapi dengan menguatkan hati agar sanggup melewatinya. Jika hari ini kamu lelah, jangan berhenti di tengah jalan. Berdirilah kembali di hadapan Allah, meski dengan air mata dan dada yang sesak, sebab setiap sujud yang jujur tidak pernah sia-sia, dan setiap doa yang dipanjatkan dengan hati yang hadir selalu dicatat. Allah tidak menuntut kesempurnaan, Dia hanya meminta kesungguhan. Maka perbaikilah salatmu, hiduplah bersama Allah dalam setiap rakaat, dan biarkan Dia sendiri yang mengurus sisa hidupmu dengan caranya yang paling indah. Dan kelak, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan sadar bahwa bukan masalah yang membuatmu kuat, melainkan salat yang membuatmu bertahan. Bukan kemudahan yang datang tiba-tiba, tetapi ketenangan yang Allah tanamkan sedikit demi sedikit. Di sanalah kamu akan mengerti
bahwa siapapun yang menjaga salatnya tidak akan pernah benar-benar ditinggalkan oleh Allah.